Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 PDF Ulia baik putra maupun putri. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu mantek, pengantar ilmu mantek. Jadi manusia itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dibandingkan dengan hewan yang lain punya kelebihan yaitu potensi akal. Hanya manusia yang punya. Makhluk Allah yang lain enggak. Dengan akal inilah, dengan potensi akal ini manusia bisa mengetahui apa yang tadinya enggak diketahui dan bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Bicara perjalanan sejarah ilmu mantek, jadi ilmu mantek ini sebetulnya berawal atau berasal dari zaman Yunani kuno dulu. Jadi dimulai pada zaman Yunani kuno ada para pemikir, filosof. Ilmu mantek itu dalam dunia luar, dunia kuliah, dunia luar pesantren dinamakan ilmu logika. Nah, pada saat itu ada yang pandai ilmu logika, pandai ilmu mantek, ilmu filsafat, filosof yang bernama Aristoteles dan Socrates. Dua orang inilah yang meletakkan dasar-dasar ilmu mantek. Kemudian salah seorang murid Socrates yang bernama Plato meluaskan, memperdalam, melebarkan ilmu ini. Kemudian pada zaman untuk dunia Islam, pada zaman Khalifah Abbasiyah, di mana pada saat itu ilmu pengetahuan dalam Islam mendapatkan perhatian yang luar biasa. Banyak yang menerjemahkan buku-buku karya-karya zaman Yunani kuno dulu dan juga dicetak buku-bukunya pada saat itu sehingga mengalami kepesatan dalam ilmu pengetahuan. Nah, termasuk ilmu filsafat, termasuk ilmu mantek ini. Sehingga muncullah tokoh-tokoh filosof, tokoh-tokoh ilmu mantek pada masa periode awal di zaman Islam. Dari Islam gitu ya, maksud saya, ada Syekh Abdullah bin Muqaffa. Ada Syekh Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, terkenal dengan nama Al-Kindi. Ada Abu Nasr Al-Farabi, terkenal dengan Al-Farabi saja. Ada Syekh Ibnu Sina, yang terkenal dengan ilmu kedokteran. Kemudian ada Imam Ghazali dan Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhum. Itu generasi filosof ilmu mantek yang pertama, yang awal. Adapun pada zaman berikutnya, pada zaman Usrin Nahdoh, zaman perkembangan, zaman modern, terkenal dua orang filosof, terkenal dua orang pandai ilmu mantek adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Itu sejarahnya begitu kemudian berkembang gitu ya. Nah, dengan demikian menurut musonif, ilmu mantek bisa didefinisikan. Ilmu mantek adalah, ada dua definisi yang diajukan oleh beliau, adalah kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman oleh manusia di dalam berpikir agar tidak melakukan kesalahan dalam berpikir dan ilmu pengetahuannya terlepas dari kesalahan-kesalahan. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, menurut musonif sebetulnya pengertiannya hampir sama. Definisi yang tadi itu definisi dari musonif, sementara definisi menurut ulama ahli mantek adalah konun, kaidah-kaidah, peraturan-peraturan, definisi peraturan-peraturan yang dengan peraturan tersebut hati dan akal akan terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Hampir sama sebetulnya pengertian ini. Tapi itu dua definisi yang ditulis oleh musonif. Musonif kemudian menulis faidah manfaat mempelajari ilmu mantek. Kata beliau, paling tidak ada 3 manfaat jika kita mempelajari ilmu mantek. Yang pertama, tarbiyatul qawil aqliyah wa tamniyatuha bitamarrun wa muzalatil bahthi min turuq at-tafkir. Mendidik, melatih dan meningkatkan kemampuan akal dalam berpikir, sehingga tidak melakukan kesalahan dalam menganalisa. Yang pertama. Yang kedua, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan melakukan pekerjaan, kewajiban-kewajiban pada waktunya. Oleh karena itu, jika kita
melakukan sesuatu, memberikan orang lain tugas di luar kemampuannya, berarti kita nggak pinter ilmu mantek. Atau jika kita menunda pekerjaan yang sebetulnya bisa dikerjakan hari ini, besok sajalah, berarti kita nggak pandai ilmu mantek. Karena nggak melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Faedah yang ketiga adalah membedakan cara berpikir yang benar dari yang salah. Ini adalah sebetulnya faedah yang pokok dari mempelajari ilmu mantek. Misalnya faedah yang ketiga ini contohnya, Musani memberikan contoh seorang ustadz bagaimana cara mendidik mengajar santrinya dengan cara yang benar, dengan contoh yang benar. Seorang ayah bagaimana mendidik, membimbing anak-anaknya dengan bimbingan dengan contoh-contoh yang benar. Nah, oleh karena itu kemudian ilmu ini banyak sekali namanya, dinamakan ilmul ulum, ilmunya ilmu. Jadi pusatnya ilmu berada di sini, kata musonif. Kemudian dinamakan ilmul mizan, timbangannya ilmu, atau mi'yarul ulum, sama timbangannya ilmu. Karena dengan ilmu mantek ini kita bisa menilai, oh ilmu ini benar, ilmu ini salah, gitu ya. Itu nama lain dari ilmu mantek. Sampai saking pentingnya ilmu ini, Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan pernyataan, statement, man la ma'rifata lahu bil mantik la yusagu bi ilmi. Orang yang enggak menguasai ilmu mantek, ilmunya enggak bisa dijadikan pedoman, ilmunya enggak bisa dipegang, karena dia enggak bisa membedakan mana benar mana salah. Hadratus Syekh gimana Ustaz? Beliau luar biasa ilmu mantek, ilmu filsafatnya. Kelihatan sekali dari cara beliau misalnya menata kitab Al-Muntakhobatnya. Itu luar biasa mantek beliau. Beliau seorang filosof masa kini. Gitu ya. Yang pertama musonif membahas tentang ilmu. Ilmu menurut ulama ahli mantek adalah idrakul majhul ala jihatil yakin awidhon. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu baik yakin maupun sekedar dugaan, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itu ilmu. Saya ulangi, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu baik secara yakin maupun dugaan, sesuai dengan kenyataan ataupun tidak, itu ilmu. Musadi memberikan contoh, misalnya kita dari kejauhan melihat sebuah malam-malam misalnya di lapangan pondok kita melihat sesuatu yang berdiri. Kemudian kita menyimpulkan, berkeyakinan, oh itu manusia. Jika itu benar manusia, kita dekati ternyata manusia, benar, maka ilmu yang kita dapat tentang sesuatu yang berdiri dari ilmu adalah ilmu yakin yang sesuai dengan kenyataan. Satu. Adapun jika kita cuma, oh kayaknya manusia tuh, kita nggak yakin, hanya menduga bahwa itu manusia, dan itu benar manusia, maka ilmu kita adalah ilmu dzon, dugaan yang sesuai dengan kenyataan. Jika tapi jika yang ternyata yang berdiri itu bukan manusia, misalnya pohon atau kayu atau apa, maka ilmu kita yakin, oh itu manusia. Kita dekati ternyata bukan. Maka yang kita dapat adalah ilmu yakin yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini ketiga ya. Yang keempat, kita itu kayak manusia bukanlah, bukan. Menduga, kita duga. Iya, kayaknya manusia tuh, kayaknya manusia. Kita datangi ternyata bukan. Maka ilmu yang kita dapat adalah ilmu dzon yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ada 4 ya. Yakin sesuai dengan kenyataan, yakin tidak sesuai dengan kenyataan, yakin sesuai dengan yakin sesuai dengan kenyataan, dugaan sesuai dengan kenyataan, yakin tidak sesuai dengan kenyataan, dugaan tidak sesuai dengan kenyataan. Semuanya ini ilmi, semuanya ilmu, meskipun salah. Itu menurut ulama ahli mantek. Oleh karena itu kemudian para ulama ahli mantek membagi ilmu itu menjadi 2. Ilmu tasawur dan tasdik. Tasawur dan tasdik. Tasawur itu
kita menemukan tentang sesuatu tanpa menghukumi sesuatu itu. Ya, jadi cuma tahu saja. Misalnya ada nama Ustadz Kunawi, Ustadz Herman, nama Siti Badriah, nama siapa gitu, tanpa menghukumi Ustadz Kunawi itu umurnya berapa, statusnya sekarang jadi apa, Ustadz Herman itu tingginya berapa, beratnya berapa, ya cuma tahu saja. Itu namanya tasawur. Yang berikut adalah tasdik. Jadi tasdik itu tahu dan menghukumi sesuatu tersebut. Ustadz Kunawi, tahu Ustadz Kunawi? Tahu. Siapa beliau? Kepala Aliyah. Itu namanya tasdik. Menghukumi sesuatu. Tahu Ustadz Kunawi? Tahu. Orang Madura bukan? Bukan. Itu namanya tasdik. Menghukumi sesuatu. Menghukumi terhadap sesuatu. Tu'al fitrah tahu. Sudah. Itu namanya tasawur. Tu'al fitrah tahu. Santrinya sudah balian belum? Belum. Oh, kalau begitu santri al-fitrah masih belum balian. Itu namanya tasdik. Yang pertama itu hanya tahu saja. Yang berikutnya ya tahu dan menghukumi. Kemudian terakhir tasawur dan tasdik itu masing-masing terbagi dua. Baik tasawur maupun tasdik masing-masing terbagi dua. Badihi dan nadhori. Badihi dan nadhori. Badihi itu spontan, nadhori itu perlu difikirkan, perlu angan-angan, perlu diperdalam. Jadi ada tasawur badihi, ada tasawur nadhori. Ada tasdik badihi, ada tasdik nadhori. Tadi tasawur kan memikirkan tahu sesuatu tanpa menghukumi. Yang badihi contohnya tahu sesuatu itu misalnya kita tahu lapar, tahu rasa panas, tahu rasa dingin. Itu tasawur yang badihi. Enggak perlu dipikir mendalam gitu loh. Api itu gimana sih rasanya, kan nggak boleh pikir. Yang namanya api itu ya panas gitu. Itu namanya tasawur badihi. Kita juga tahu yang namanya satu itu ya setengahnya dua, nggak usah dipikir nemen-nemen gitu. Itu tasawur badihi. Adapun yang nadhori yang perlu pendalaman, perlu angen-angen, misalnya tentang listrik. Kita tahu listrik, kita akan mikir gimana ya kok di petek di pojokan sana kok bisa nyala, bisa terang. Handphone nggak ada kabelnya kok bisa dibuat ngebel. Kalau pengen tahu itu ya harus mempelajari ilmu tekniknya, ilmu teknologinya kan. Oh, karena ada chipnya, ada ininya, ada dan seterusnya. Itu jadi badi dan nadhori. Jadi badi itu spontan, nggak perlu diperdalam, sedangkan nadhori perlu difikirkan lebih mendalam, perlu ilmunya agar ngerti tentang hakikat sesuatu tersebut. Demikian pengantar ilmu mantik, mudah-mudahan bisa difaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.